Halo Sobat CPNS, selamat datang di channel Rizky Kur, tempat belajar yang seru dan pastinya memudahkan kamu dalam menghadapi ujian CPNS. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan penting untuk kamu kuasai dalam ujian tes intelijensi umum yang akan kita bahas dalam video kali ini, yakni tentang deret bilangan. Deret bilangan sering jadi momok menakutkan buat sebagian orang, tapi tenang saja, di channel ini kita akan bahas tuntas cara cepat dan mudah untuk memahami deret bilangan, mulai dari deret aritmatika hingga geometri, tapi dalam saat ini kita bahas mengenai deret bilangan saja. Dijamin setelah nonton video ini kamu bakal merasa semakin siap dan lebih percaya diri. Jadi jangan khawatir kalau kamu merasa kesulitan, kita bakal triks dan tips supaya kamu bisa ngerjain soal-soal deret bilangan dengan mudah dan cepat. Pastikan kamu tetap semangat dan terus belajar, karena keberhasilan itu datang dari kerja keras dan usaha kita. Yuk langsung kita mulai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video lainnya. Let's go. Kita akan membahas mengenai deret bilangan. Deret bilangan dalam matematika, kita banyak mengenal deret, baik itu barisan Fibonacci yang setiap angka selanjutnya berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Misalnya Fibonacci sendiri, kita lihat Fibonacci. Kita tahu 1, 2 tambah 1, 3, 2 tambah, jadi 1 tambah 2 menghasilkan 3, 2 tambah 3 menghasilkan 5, 3 tambah 5 menghasilkan 8, 5 tambah 8 menghasilkan 13, dan seterusnya. Ini adalah pola barisan Fibonacci. Dan pola yang lain yakni pola penjumlahan atau pengurangan. Misalnya 1 sini 5 tambah 4 9 tambah 4 13. Penjumlahannya adalah plus 4 dan plus 4. Ini adalah pola penjumlahan. Bisa juga dengan pola perkalian atau pembagian tetap. Pola perkalian atau pembagian tetap. Misalnya saja kita punya angka 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. 3 ke 6 kali 2, 6 ke 12 kali 2, 12 ke 24 kali 2. Ini adalah pola perkalian. Bisa saja pola bilangan ganjil. Banyak sekali pola-pola dalam deret bilangan ganjil. Misalnya 11, 13, 15, 17 dan seterusnya. Ini adalah pola-pola dalam deret bilangan, dan itu pola yang umum kita jumpai dalam soal TIU. Jadi ketika kita sering mengerjakan, maka kita akan mudah menentukan pola mana yang tepat. Sedangkan dalam deret, kadang kita menemukan deret itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Ketika kita bahas untuk deret 1 tingkat, ini teori tingkat deret, ini deret 1 tingkat. Pun kita sering menjumpai deret itu bertingkat, tapi kita bahas dulu deret 1 tingkat. Yang pertama adalah terdiri atas 1 lari. Misalnya saja U1
U2, U3, U4. Nah, ini cuma satu lari, satu. Dan intervalnya B. Contoh soalnya adalah misalnya satu lari kita punya 6, 32, 96, 384 dan seterusnya. Ini satu lari, tapi kita harus tahu ini pengali 16 ketika 2 kali 2, 96 ketika 2 kali 3, 384 ke 96, dia itu dikali 4, berarti yang di sini dia harus dikali 5 kali 5, maka ketemu 1920. Itu contoh untuk satu lari. Bisa dia terdiri atas dua lari, jadi dia lompat. Misalnya kita punya U1, U2, 3, U4. Jadi U1 ke U3, U2 ke U4. Jadi ada selisih jeda karena tiap dua lari 1, 2. Jadi ini intervalnya B1, sini B2. Misalnya kita punya angka, contohnya 20, misalnya 17, sini 15, yang di sini anggap aja 22, yang di sini 10. Setelah 10 20, sini 25 baca. Yang di sini ditambah ini 37 kita ini 34. Oke, misalnya seperti itu. Kita punya lari misalnya 20 ke 25. Enggak, ini sana. Yang sederhana saja. Dua lari misalnya di sini 17, ini 15. Yang sini 13, sini 10, sini 9. Misalnya seperti itu. Dua lari berarti yang di sini ke sini dan ke sini. Titik-titik biasanya. Terus yang ini sini dan ke sini. 20 ke 15 kurangi 5. Ini kurangi 5. 15 ke 10 ke kurangi 5 temu 5. Kemudian 17 ke 13 dikurangi 4. 13 ke 9 kurangi 4. 9 kurangi 4 temunya 5. Jadi misalnya titik-titik jawabannya seperti itu. Itu adalah contoh untuk dua lari. Misalnya kita punya yang 3 lari. Contoh yang lain adalah yang 3 lari. Misalnya U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya. Ketika 3 lari, dia otomatis ke sini. Yang U2 dia ke U5. Yang U3 ke U6. Jadi dia lompat. Nah, untuk menentukannya otomatis ketika kita menentukan itu 3 lari, maka untuk lari pertama, lari berikutnya mengalami beda. Kita buat misalnya U1, U2, U3, kita menentukan hanya untuk larinya. Ketika U1 menganggap 1 EA, yang di sini beda, berarti itu tidak satu lari. Ketika kita buat U1, U2, U3, kita buat dia buat 2 lari. Tiap 2 lari seperti ini. Ini A, di sini A, di sini
bukan A. Baris berikutnya dia tidak sama dengan A, berarti itu bukan 2 larik. Itu hanya untuk menentukan 3 larik saja. Contohnya misalnya kita buat contoh yang enak saja. 30 yang di sini 18, yang di sini 33. Yang di sini anggap saja 33. Yang di sini 20, yang di sini 34. Jadi ketika kita menentukan 30 ke 18, 18 ke 33, oh tidak sama, berarti itu bukan 1 larik. Ketika kita buat interval 2 dan ini dengan ini tidak sama, 30, 33, 33 ke 20 tidak sama, berarti itu bukan 2 larik. Maka kita menentukan dia yang 3 larik. 33 ke sini, dan 18 ke 20, 33 ke 34, seperti itu. Jadi lompat yang di sini ditambah 33 ke 30 ke 33, maka tambah 3. 33 ke 36 tambah 3. Itu. Terus 18 ke 20 berarti dia ditambah 2. 20 ke tambah 2, maka di sini adalah 22. Seperti itu. Dia 3 larik. Nah, ini adalah contoh yang terakhir, adalah deret yang terdiri dari 2 tingkat. Ini kita buat yang untuk 2 tingkat. Biasanya sering kita temui di soal DIU. 2 tingkat seperti apa? Maksudnya seperti ini: U1, U2, U3, U4, U5. Dan misalnya kita memiliki angka BB dan BB, dan intervalnya ini tidak sama, maka kita buat interval di atasnya lagi, sehingga kita akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, yang ini adalah tingkat pertama, yang ini tingkat kedua. Contohnya, kita buat contoh adalah 26, 36, 35, 47, 43, 59, 50, 72, 56, dan 86. Oke, ini terlalu panjang, tapi kita buat dulu intervalnya. Misalnya 26 ke 36, 10, 35 ke 47, dia 11, 12, 47 ke 59, dia 12, seperti itu. Jadi seperti ini: 26 ke 35, 35 ke 43, 43 ke 50, 50 ke 56, seperti itu. 36 ke 47 misalnya, 7, 59, 59 ke 72, 282. Soal 36 ke 47, dia ketemu plus 11. 47 ke 0 ketemu plus 12. Sini plus 13. Ini 72 ke 86 plus 14. Ini belum sama intervalnya, maka kita cari tingkatan berikutnya. 11 ke 12 plus 1. 12 ke 13 plus 1. Ini plus 1, maka yang di sini plus 1 ketemunya 15. 15 ditambah 86 ketemunya adalah 101, seperti itu. Yang atasnya juga 26 ke 35. 26 ke 35 ditambah 9. 35 ke 43 ditambah 8. Sini tambah 43 ke 50 tambah 7. Ini tambah 59 ditambah 59
59876 59 ditambah seperti itu. Maka yang di sini ini naikin lagi plus 1, yang di sini plus 1, seperti itu. Itu adalah contoh untuk 2 tingkat. Oke, dalam menjawab deret angka yang perlu kalian perhatikan, ini adalah poin-poin seperti ini. Semakin sering berlatih soal, kita akan semakin mengenal berbagai pola angka, sehingga kita dapat menentukan dengan mudah cara pemecahannya atau dapat menghemat waktu dalam proses pengerjaannya. Yang kedua adalah pola yang sering muncul, biasanya tidak selalu sederhana, tetapi unik dan memerlukan kreativitas. Sehingga kita dalam melihat soal itu, kita langsung bayangkan terlebih dahulu soalnya itu arah kemana yang mungkin. Jadi kita menghitung di awalnya saja. Mungkin ini kalau sudah tepat baru kita teruskan. Jadi kita seperti melatih kreativitas kita dalam angka. Perhatikan dengan teliti, kadang ada 2 jawaban itu mirip, tapi hanya ada 1 jawaban yang tepat. Jangan berpikir terlalu rumit dulu, kita pilih pola yang sederhana. Karena yang rumit biasanya di belakang-belakang. Kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, karena tiap poin dalam tes itu bernilai sama. Kita bisa menghemat waktu dan mengumpulkan banyak poin dengan memanfaatkan waktu. Itu adalah kunci atau tips dalam deret. Kita masuk saja ke soal 120, 119, 115, 106, 90, 65. Oke, kita cari dulu, kita 120 ke 119 dia kurang, selisihnya adalah 1. Ini selisihnya 4, yang di sini selisihnya 9, yang di sini selisihnya adalah 16. Sini selisihnya adalah 25. Berarti di sini selisihnya berapa? 1, 4, 9, 16, 25. Itu adalah pangkat 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Berarti di sini adalah 6 kuadrat. Maka di sini 36. 65 kurangi 36, hasilnya adalah 29. Ini kita hanya menggunakan tingkat 1 saja. Lompat satu ternyata membentuk angka. Nah, setip kita pilih yang sederhana dulu polanya. Sehingga jawabannya adalah C. Paham? Oke, lanjut soal berikutnya. 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 17, 11. Kalau kita perhatikan di sini ke 55. Kalau kita buat dulu misalnya ini 1, ini 0, ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Sini tambah 2. Sini tambah 0. Sini tambah 4, tambah 4. Ini belum membentuk pola. Kita buat deret baris tingkat 2. 5 ke 7, 7 ke 11, plus 13, 13 ke 17. 5 ke 7, 2, 7 ke 11, 4, 11 ke 13, 2, 13 ke 17, 4. Berarti ini adalah 17 ke 24, 24. Berarti sini 2, berarti sini adalah 19. Kita pegang dulu. 5 ke 9, 9 13. 13 ke 17, 17 ke berapa? 5 tambah 9, 4. 9 tambah 13, 4. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 4, 21. Maka 21, 19. Jawabannya adalah 21, 19. Ini kebalik pilihan.
5, 7, 2, 4, 2, 4, tambah 2, 19, oke, tambah 2, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, 21, 19, oh ini, berarti ini plus, salah masukkan. Itu soal berikutnya. 28, 25, 35, 36, 43, 48, 52, titik 75. Oke, ada yang mau mengerjakan? Kita coba bayangkan dulu itu soalnya seperti apa. Kita punya angka ke-28. Jadi kita gunakan dulu, kalau satu tingkat nggak masuk, kita gunakan 2 tingkat saja. 28, 35. 28 tambah 35, 7. 35 tambah 43, 8. 43 tambah 52, 9. 9 berarti ini tambah 10. Sini 62. Yang ini 25 ke 36, 36, 48, 48 berapa? 25, 36, 11. 36 ke 48, 12. Berarti sini kemungkinan adalah 13. Misalnya kita masukkan 13, ini 48 tambah 13, 50, 50, 60, 1. Oke, 61, 62, 61 kalau sini tambah 14. Ke sini adalah 75. Oke, betul. Contoh soal yang lain, dan ini adalah soal terakhir. Dua 21, 20, 18, 4. Oke, silahkan coba untuk mengerjakan soal berikut dan tulis di kolom komentar. Semoga kalian dapat memahami materi yang telah kita bahas di video kali ini dan semoga berhasil.